Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Iya ya, ayah lagi ngapain? Nggak ngapa-ngapain kok. Ayah cuma mau telepon Kakak sebentar. Ayah mau ngomong. Mau ngomong apa ya? Maaf ya Kak, Ayah nggak bisa ngirimin kamu uang sepenuhnya tahun ini karena uang itu dipakai buat bayar adik sekolah. Ya, aduh, gak apa-apa kok ya, aku ngerti. Nanti aku usahain tahun ini aku sehemat mungkin duitnya. Permisi kakak, ada yang bisa saya bantu? Iya mbak, di sini saya mau mengambil pinjaman, bisa nggak ya mbak? Oh, bisa sekali kakak. Untuk tabungannya sendiri, kakak akan mendapatkan bunga sebesar 6% per tahunnya. Nah, untuk pinjamannya sendiri, kakak akan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun. Bagaimana? Bunga pinjamannya besar juga ya mbak, tapi saya butuh dana cepat sih. Ya udah deh mbak, saya ambil bunga pinjamannya. Baik kakak, kalau begitu akan kami proses dulu ya. Kakak silakan menunggu sebentar. Nah, untuk sekarang kakak silakan tanda tangan di sini. Sudah mbak. Baik, terima kasih ya kak. Kok bunganya makin gede aja ya? Bunga nggak sih? Kamu punya hutang cukup banyak di bank? Ya nih, kemarin aku mau pinjaman, soalnya ayah lagi sakit. Hati-hati loh, kalau ini nggak bayar hutang itu tuh bunganya bisa nambah terus loh. Selamat siang. Baik, kami memahami kondisi Anda. Namun, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan, pembayaran sebagian saja akan menyebabkan bunga Anda akan terus bertambah. Dan jika Anda tidak membayar penuh sesuai dengan jadwal, maka hutang Anda akan terus menumpuk. Iya, seperti itu, Kak. Kok barang-barang kamu jadi nggak ada semua? Kakak kamu di mana? Kakak kamu juga di mana? Ini yang aku takutin kalau kamu ngambil pinjaman juga. Lain juga juga kalau aku ngambil kamu kan sekarang. Aku benar-benar butuh uang buat bayar UKT semester ini. Rencananya aku mau ambil pinjaman di bank lagi. Cuma sekali ini aja kok. Nanti kalau udah ada duit langsung aku lunasin. Kamu yakin? Itu bank konvensional loh, pinjamannya itu bunganya gede, terus itu juga riba, dosa. Udah lah, aku tau resikonya kok. Lagian ini tuh cara yang paling cepat buat dapat duit sekarang ini. Tapi aku ini sih setuju sama si Ina, menurutku kamu pertimbangin lagi deh. Soalnya kalau ada apa-apa ntar ribet. Udah lah, aku nggak tahu lagi bunga pinjaman banknya tuh makin hari makin gede. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Riba dalam Islam adalah dosa besar sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi walladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dijelaskan di sini sesungguhnya riba menguntungkan satu pihak saja dan merugikan satu pihak, dan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dan juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi qala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ukila riba mukiluhu katibuhu syahidaihi wa qala hum sawa. Dan dijelaskan dalam hadis ini tidak hanya orang ini yang terkena riba, tapi orang yang menyetujuinya, yang mengesahkan catatannya, dan orang yang melihat transaksi tersebut. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau hukum menabung di bank konvensional? Itu kan membuat saldo kita juga bertambah dan itu menguntungkan bagi kita. Pertanyaan yang bagus. Di bank konvensional, setiap transaksi itu ada bunganya. Dan bunga dalam Islam itu adalah riba. Nah, alangkah baiknya kita berganti bank ke bank syariah yang dimana konsep tersebut menggunakan bagi hasil bukan riba. Aku sadar deh, aku harus melunasi utang dengan cara-cara yang benar. Mungkin nanti aku cari solusi lain agar tidak terjebak dengan utang bunga bank lagi. Aku dulu kamu kok, kamu udah ambil langkah yang benar. Sekarang yang terpenting gimana cari jalan keluar yang sesuai sama prinsip syariat. Ya, nanti aku akan cari cara-cara membayar utang dengan cara yang lebih syariah kok. Terus mungkin nanti ada lembaga keuangan syariah yang bisa membantu aku. Ya, pasti nanti bakal berlalu kok. Jangan lupa juga ada orang-orang yang paham tentang keuangan syariah. Terima kasih. Ya, saya ingin membuka rekening baru, saya ingin berada di bank konvensional nih. Nah, saya butuh solusinya sesuai dengan prinsip syariah. Baik, warna yang bagus. Jadi kami memiliki layanan yang bebas dari riba dan sesuai dengan syariah Islam. Saya akan bantu prosesnya ya. Silakan tanda tangan di sini. Keuangan dan ekonomi syariah merupakan kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan prinsip-prinsip Islam, di mana kita bisa untuk menciptakan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dengan adanya prinsip dan keuangan ekonomi syariah ini bisa membantu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa menjunjung nilai-nilai kebenaran dalam menjalankan perekonomian di Indonesia. Ekonomi syariah sendiri mengandung prinsip-prinsip utama. Di antaranya yang pertama adalah larangan riba. Seperti yang kita ketahui, jika riba sendiri diharamkan dalam Islam. Karena riba merupakan bentuk yang dapat merugikan salah satu pihak, biasanya dilakukan dengan adanya bunga dalam suatu sistem perekonomian. Yang kedua, di dalam prinsip utama ekonomi dan keuangan syariah itu terdapat kejujuran dan transparansi. Karena dengan kejujuran dan transparansi itu mencegah adanya tindakan penipuan maupun tindakan penyembunyian yang bisa merugikan salah satu pihak. Kemudian yang ketiga adalah keadilan dan keseimbangan, di mana setiap individu diharapkan bisa mendapatkan hasil yang sama dengan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian juga terdapat adanya investasi halal. Investasi sendiri dalam Islam dibolehkan, karena investasi dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari seorang manusia, kecuali investasi yang diharamkan, yaitu investasi yang diperuntukkan untuk hal-hal yang diharamkan. Contohnya meminum alkohol, kemudian mau untuk dibuat buruk. Prinsip-prinsip utama yang terakhir yaitu adanya zakat dan sedekah. Zakat sendiri seperti yang kita ketahui merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Sedangkan sedekah ini bisa bermanfaat bagi kita karena kita bisa memberikan tolong-menolong kepada orang lain. Nah, itu tadi adalah prinsip-prinsip utama dalam kegiatan keuangan dan ekonomi syariah. Manfaat keuangan dan ekonomi syariah yang pertama ada kesejahteraan sosial. Dengan mengedepankan zakat dan sedekah, sistem ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua, stabilitas ekonomi. Larangan riba dan spekulasi membantu menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik dan mengurangi resiko krisis keuangan. Lalu ada etika bisnis, yaitu merupakan kejujuran dan transparansi dalam transaksi menciptakan lingkungan yang bisnis yang lebih etis dan dapat dipercaya. Kesimpulannya, keuangan dan ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang beretika dan berkelanjutan dalam mengelola keuangan dan investasi, dengan prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan tataran ekonomi yang lebih adil dan manusiawi.